Nah, ingat panjang satuan SI-nya apa? Satuan SI-nya meter. Simbolnya apa? Simbol dari panjang. L. Oke, saya tanya satu-satu aja kalau gitu ya. Alifa, masa simbol besarannya apa, Alifa? Halo, Alifa. Halo. Bunga terakhir. Ada nggak Alifa di situ? Suka tiba-tiba menghilang kalau ditanya. Kok nggak ada ya Alifa ya? Oh iya ya. Tuh suka begitu tuh. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas gilirannya tuh hilang gitu. Pak maaf, sinyalnya nggak ada gitu biasanya. Gitu. Oke, tidak ada nggak apa-apa kalau gitu penggantinya saja. Brian, masa lambangnya apa Brian? Halo Alifa? Nggak mungkin orang Brian juga ada di sini. Brian pakai handphone emang? Brian, oh Brian pakai handphone. Oh, oke, jadi ada alasan gitu ya. Oke, Alifa, masa ininya apa masa? Lambang dari masa? Lambang dari masa M. Heeh, iya. Nih lambangnya nih, ini hafalkan wajib. Oke Jihan, ada? Hah? Oh ini satuannya, betul. Jadi ini kudu wajib dihafalkan beserta dengan dimensinya kemarin sudah. Nah Jihan juga sudah kemarin di hari Minggu. Ya jadi ini harus dihafalkan. Jihan sudah hafal Jihan? Panjang besaran pokok ada berapa Jihan? Hal. Ya besaran pokok ada berapa Jihan? Ada 7, apa singkatannya? Oi, baru minggu nih, 2 hari. Kalau sampai lupa, saya datang ke Ciawi, ke Jambuluwuk. Kok ke Jambuluwuk? Iya, saya nganterin anak saya basket di situ. Oke ya. Jadi hafalkan kudu wajib. Oke, Brian? Apa? Besaran pokok semuanya. Nih, semua besaran pokok sampai dimensinya, sampai lambang besaran pokok. Kayaknya ada yang saya gabungin deh jadi satu deh, di mana ya? Yang saya gabungin jadi satu, mana ya? Ada kok. Oh, nggak ada deh. Ya, jadi lambang besaran pokok. Ini nggak ada dimensinya. Dan nanti harus beserta dengan dimensinya karena memang itu inti materi apa? Karena itu inti materi dari bab ini gitu ya. Jadi hafalkan. Nah, untuk bisa mengerjakannya harus hafal rumus, hafal satuan dan hafal dimensinya. Oke, ini fisika yang 2 minggu yang lalu. Kalau kimia kemarin belum jauh juga di sekolah pastinya gitu ya. Kimia hijau dan kita sudah sampai penyetaraan. Oke, di sini ada PR bukan sih ini teh? Sunnah bukan sih? Sunnah kan? Udah pada ngerjain belum? Oh, sama Brian ya? Bukannya yang ini. Ini kan? Belum ya? Oke. Oke. Karena ini ada semuanya, tolong karena belum pada ngerjain pastinya tentunya saya sangat optimis belum pada mengerjakan. Jadi tolong ini dikerjakan dengan konsep dimensi ya. Waktunya 2 menit. Anggap saja pemanasan global. Oh, anggap saja pemanasan maksudnya.
1 menit lagi. Tiga 30 detik lagi. Yang mana? Iya, energi. E itu energi, V itu kecepatan, X itu jarak. Ada yang sudah? Ada yang sudah ini? Jihan, Alifa, Brian, Filza? Atau sudah lupa atau bingung? Bingung. Oh, bingung. Wah, bingung satu bingung bersuara. Brian belum bilang bingung, berarti Brian bisa. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ini perhatikan baik-baik. Dan jarak dari persamaan. Oh, loh, saya nggak baca ini kenapa ada V ada X-nya ya? K sama dengan AB. K sama dengan AB ternyata. Oke. Oke, iya juga ya kenapa bisa begitu ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini itu apa? Energi. Berarti kalau gitu A kuadrat, energi itu satuannya apa? Energi itu satuannya apa? Satuan dari energi, semua energi sama satuannya. Satuannya joule. Kalau energi di sini satuannya joule, berarti di sini juga satuannya joule. Berarti di sini juga satuannya joule. Kenapa? Sesuatu yang kita bisa tambahkan pasti dia punya satuan yang sama. Masih ingat? Apel ditambah apel jadi apel juga, jadi 2 apel, satuannya sama-sama apel. Mangga ditambah bengkuang jadi asinan. Saya ada tuh asinan buah, ada bengkuangnya, ada mangganya gitu ya. Nah, sekarang di sini tanya dimensinya. Ada yang tahu dimensi energi itu apa? Enggak tahu, Pak. Hafalkan kalau boleh, kalau enggak apa-apa. Rumus energi apa yang tahu? Alifa, Brian, Jihan, Filza, rumus energi apa yang tahu? Energi apa yang tahu? Energi apa gitu disebutin? Energi apalah? Energi kinetik apa rumusnya? Setengah M V kuadrat. Oke. Syarat menentukan dimensi yang pertama harus hafal rumus. Rumusnya nggak tahu, bunga terakhir. Oke. Rumusnya nggak tahu, bunga terakhir. Ini rumus. Setelah hafal rumus harus hafal satuan. Satuan M apa? Satuan M kilogram. Satuan V. Satuan dari V. Meter per second. Karena kuadrat jadi meter per second kuadrat. Karena ke atas jadi kilogram meter kuadrat second min 2. Oke, sampai sini bingung nggak? Lah. Kok ini ada yang login kayak siapa nih? Ada yang pakai akun lain nggak? Oh, mau ganti. Oh, oke. Nggak apa-apa, ini saya udah disetujui. Bukan apa-apa, takutnya ada intel gitu kan dari luar memata-matai gitu kan. Seperti apa lesnya? Oh enggak ya. Nah, sampai sini bingung nggak?
Enggak. Setelah ada rumus, ada satuan, kemudian langkah selanjutnya dimensi kilogram M, dimensi meter L kuadrat, dimensi second T, jadinya T-2. Otomatis, otomatis kalau energi apapun itu ini dimensinya, otomatis kalau A kuadrat juga apa? Ya sama dimensinya. A kuadrat harus M L kuadrat T-2. Ya enggak? Nah, otomatis si B juga harus M L kuadrat T-2. Nah, sekarang ini sama aja A dikali A dimensinya sama B dikali B, ya enggak? Karena kan dimensi A kuadrat sama dengan dimensi B kuadrat, betul? Oke. Artinya di sini ada K, ternyata K itu dimensi dari A kali B, betul? Berarti kalau ini A sama dengan B, dimensi A kuadrat sama dengan B kuadrat, artinya dimensi dari AB sama aja sama dimensi dari A kuadrat sama aja dimensi dari B kuadrat. Oh, kalau gitu dimensi AB apa dong? Ya udah, pasti dimensinya M L kuadrat T min 2. Ini nggak ada yang betul nih, ini aja deh hilangin satu. Nah, itu soal dimensi yang agak-agak susah dikit. Kenapa sih agak susah? Karena ini soal masuk SNM PTN, artinya soal masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Ya, sisanya sih yang kayak kemarin yang ya yang gampang-gampang gitu. Nah, ini dimensi usaha apa, dimensi energi apa gitu. Oke, tentang dimensi yang nomor ini terutama nomor 10 ada yang ditanyakan dulu, ada yang masih bingung? Kalau enggak, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, materi selanjutnya ini tentang pengukuran ya. Karena seperti yang saya janjikan setengah jam di awal kita akan review dulu supaya nggak lupa-lupa amat. Apalagi di sekolahnya belum, jadi nggak dibaca. Apalagi di sekolahnya nggak ada ulangan, nggak ada PR, jadi nggak dibuka-buka. Betul nggak? Betul nggak? Betul, gitu ya. Apa apa? Apa? Nggak dikasih PR? Oh, ada banyak PR yang lain. Nggak apa-apa sih. Oke, ada namanya pengukuran. Pengukuran itu apa sih? Pengukuran itu dia membandingkan ya. Intinya kita membandingkan dengan satuan yang ada. Entar, kayaknya ada besaran kemarin, besaran. Nah ini. Membandingkan dengan satuan yang ada. Mana? Dimensi, kemudian nah ini pengukuran. Nah, jenis yang diukur, besaran-besaran yang diukur, di sini ada beberapa besaran yang nantinya sangat terkenal sedunia dan akhirat ya. Yang pertama itu pengukuran panjang. Alat ukur panjang apa saja? Ada yang bisa jawab? Penggaris, terus meteran, terus apa? Nah, yang buat baju apa tuh? Itu ya meteran pita gitu ya. Nah, dan semuanya kalau diperhatikan rata-rata di yang tadi itu ada satuan yang biasanya familiar. Apa tuh satuannya? Satuannya ada yang meter kalau meteran bangunan. Tapi kalau yang penggaris sentimeter juga di sebelahnya, di atasnya nah inci ya. Jadi biasanya ini ditambah lagi satu lagi deh, yaitu milimeter.
Nah, sekarang misal saya pakai penggaris. Bisa nggak ngukur pakai penggaris biasa? Berapa sih panjang bukunya 10,56 sentimeter, bisa nggak? Kenapa nggak bisa, Alifa? Iya, betul. Dia paling penggaris itu paling hanya satu angka di belakang koma ya. Nah, satu angka di belakang koma. Nah, itu ya kalau penggaris paling segitu. Terus gimana dong kalau mau teliti gitu ya. Nah, makanya ada apa namanya? Ada yang lain, yang alat ukur yang lain yang nantinya itu akan lebih teliti. Oke, kita lihat yang pertama itu penggaris. Nah, tadi tuh penggaris mempunyai ketelitian 0,5 milimeter. Oke, penggaris ini. Yakin telitinya bentar. Ini kata kecilnya yaitu 0, wah, ini nggak mungkin ya penggaris seperti ini ya. Ini nggak mungkin nih penggaris seperti ini. Ini ada yang salah. Oh, oke. Ini ada tambahannya. Nah, di sini maksudnya tingkat ketelitiannya itu berskala segini ketelitiannya, tapi ini telitian di sini bukan akurat ya. Ketelitian di sini bukan akurat. Maksudnya gimana, Pak? Contoh ya, contoh. Tadi kalau kita pakai penggaris misalnya 10,5 sentimeter. Apakah sudah pasti hasilnya segini? Kenapa? Belum pasti. Ya, belum pasti. Nah, terus berapa dong? Di dalam penggaris itu nanti ada plus minus 0,05 cm. Jadi gimana? Maksud plus minus itu jadinya 10,5 dikurangin 0,05 berapa? 10,45. Kalau 10,5 ditambah 0,05 berapa? 10,55. Artinya ya, artinya yang kita lihat 10,5 itu belum tentu 10,5. Tapi yang kita lihat kemungkinan nilainya antara 10,45 sampai 10,55. Bingung nggak? Ya. Terus gimana dong? Belum tentu gitu ya. Tapi pasti di antara 10,45 sampai 10,55. Nah, misalnya lagi saya mengukur nih. Ternyata panjangnya 18,3 pakai penggaris sentimeter ceritanya. Apakah pasti segini? Enggak. Tapi udah pasti 18,3 plus minus 0,05. Jadinya nilainya pasti antara sampai. Nah, udah pasti segini tapi belum tentu nilai pastinya. Tapi dia berada di antara itu, tidak mungkin berada di luar dari nilai tersebut. Bingung nggak? Enggak. Oke, nah ini penggaris ya, tingkat ketelitiannya segitu. Jadi tingkat ketelitiannya itu belum pasti tapi dia bisa di antaranya. Waduh, bentar. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, jangka sorong. Nah, jangka sorong bentuknya seperti ini.
Masih ingat cara membaca jangka sorong? Masih ingat nggak? Halo? Caranya kita lihat yang di atas, yang besar namanya skala utama. Kemudian yang di bawah skala nonius. Ya, skala utama yang di bawah skala nonius. Maksudnya gimana? Skala utama kita lihat sebelum 0. Berarti ini berapa? Skala utama sebelum 0 di skala nonius. Kalau ini 3, ini 4, berarti ini berapa? 3,1. Nah, jadi yang kita lihat sebelum skala nonius baraha 3,1 cm. Nah, sekarang kita lihat di skala noniusnya yang berhimpit. Di sini ternyata ada 7 yang berhimpit dengan garis di atasnya. Maka kita tulisnya 3,17 cm. Gitu ya. Dapat dari mana? 3,1 ditambah 0,07. 3,1 skala utama, 7 di sini dalam senti 0,07. Ditambahkan jadi 3,17. Nah, ini yang terbaca oleh kita. Kenyataannya segitu bukan? Bukan. Tapi kenyataannya nanti ada plus minus berapa? 0,005 cm. Jadinya gimana? 3,17 dikurangin 0,005 berapa? 3,165 atau 3,175. Nah, jadi nilainya insya Allah ini tadi bunyi-bunyi itu kepencet atau ada yang ngirim pesan ya? Oh, Brian mencet. Angkat tangan di WA aja ya. Nggak kelihatan sebabnya kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak langsung aja ngomong ya. Ngapain harus di WA? Nah, jadi nilainya pasti di antara 3,165 sampai 3,175 cm. Kalau dalam senti. Ada yang bisa jawab kalau dalam mili berapa? Ada yang bisa jawab kalau dalam mili berapa? Oke, 31,65 sampai 31,75. Karena senti ke mili naik atau turun? Turun. Turun 1 kali 10. Maka semua dikali 10. Oke, jangka sorong ada yang mau ditanyain nggak? Kalau enggak, apa ada? 3,1 yang ini? Oh, ini kan 3, ya enggak? Ini kan nolnya pembatasnya nih. Berarti kalau ini 3, ini 4, berarti ini 3,1, 3,2, 3,3, 3. Ini 3,5 gitu. Nah, tapi dia dari sini. Patokannya 0. Nah, ayo deh. Pokoknya kalau ada yang bingung tanyain sebelum ayam berkokok. Wah, emangnya sangkuriang. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada kita coba latihan soal dulu ya. Jangan sampai kita udah panjang, udah apa jauh gitu ya. Ternyata ada yang tanya di belakang. Bunga terakhir. Bunga terakhir. Nah, ini. Ini jangka sorong. Ini ada soal seperti ini tapi saya minta tambahan ya. Selain itu pakai tingkat ketelitiannya. Jadi pakai plus minusnya.
Tadi plus minus berapa kalau jangka sorong? 0,005. Kalau dalam senti. Kalau dalam mili 0,05 milimeter. Oke, ini hanya tentang konversi aja. Oke, silakan dikerjakan waktunya 1 menit. Ya akan saya tanya satu-satu nanti. Di sini ada apa? Berimpit. Ini kayaknya tintanya keburu habis. Ada Filza, ada Alifa, ada Brian, ada Jihan. Oke. Nggak usah ditulis soalnya diliatin aja. Ya udah deh saya tambahin deh. Saya tambahin 1 menit. Maksudnya 30 detikan gitu ya. Nah, ini saya kurangin. Pelit amat sih Pak, iyalah. Udah tuh 1 menit lagi deh. Tiga belas, 8, 7. Oke. Tetot, habis waktunya. Coba dari Jihan, berapa Jihan? Halo Jihan, berapa? Halo? Belum. Filza? Berapa Filza? Halo? Ah, berapa Filza? 4,8 nggak tahu. Oke. Jadi 4,86. Pakai plus minusnya nggak? Oke. Alifa berapa? Belum. Brian? Ah. Hah? Oh, kelas. Oke. Ya ini betul ya jawabannya jadinya 4,86. Kenapa sih 4,86? Karena ini 4, nolnya berada di sini. Sebelum 0, kalau ini 4, ini 5, ini 4,5 pastinya. Nah, berarti sebelum 0 di sini. Berarti ini jatuhnya di 4,8. Kemudian yang berimpit di bawah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang berimpit antara 9 dan 6. Betul nggak? Ini kan 9 juga berimpit nih di bawah, ya nggak? Cuman kan nggak ada 4,89 kan? Oke, kemungkinan besar ya di sini. Di sini itu 6. Nah, jadinya 4,8 ditambah 0,06. Ketika kita tambahkan maka 4,86. Tapi di SMA biasanya selain
ini saja ditanya tingkat ketelitian, yaitu plus minus 0,005 gitu. Kalau kita kurang, berarti ini. Kalau kita tambah, berarti ini. Oke, jadi jawabannya Bogor. Apa? Bingung nggak Alifa Jihan? Yang bingung yang bagian yang mananya? Yang ini 4,8 bingung nggak? Nggak. Apa-apa? Oh, 6-nya. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini 4. Kita lihat nolnya dulu nih Alifa. Ini 0 ya. Ini 0. Nah, harus sebelum 0 Alifa. Maksudnya sebelum itu kan garis yang ini ya. Bukan yang ini. Ya, beda. Sebelum 0 itu tepat sebelum 0. Kecuali misalnya. Nah, ini misalnya dia di sini nih. Nah, berarti sebelum 0-nya ini. Betul nggak? Nah, kalau di sini. Yang 0-nya sebelum 0-nya berarti ini. Betul? Ini 4. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8. Nah, jadi yang di terakhir aja ya. Jadi bukan bunga terakhir, tapi garis terakhir. Nah, garis terakhir sebelum 0. Jadi di sini 4,8. Nah, kemudian 6-nya itu lihat garis yang di bawah mana garis yang berhimpit dengan di atasnya. Ini berhimpit nggak? Enggak. Nah, ini dia begitu, hampir lurus kan atas sama bawah. Nah, itu berimpit di sini gitu ya. Sebetulnya 9 juga nih sama nih berimpit. Cuman di sini ada tulisan yang berimpitnya 6. Kalau ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bingung nggak? Ini kan 5. Oke, berarti ini 6. Nah, skala di atas dia 4,8. Kalau skala nonius, kalau ini 6 jadi 0,06. Itu skala nonius pasti begitu. Kalau di 4 berarti 0,04 gitu ya. Oke. Nah, ditambahkan di atas 4,8, di bawah 6 bukan 0,06. Jadinya sampai di sini. Secara umum sampai di situ. Oke, bingung nggak? Nah, sekarang saya pengen tingkat ketelitian karena itu yang akan diajarkan di sekolah. Tingkat ketelitian khusus jangka sorong harus plus minus 0,005 harus iya. Ya, boleh nggak 0,05? Boleh, tapi kalau dalam milimeter. Kok gitu Pak? Karena 0,005 kali 10 karena ke milimeter turun dikali 10 ini milimeter. Tapi di sini satuannya semua dalam senti. Berarti kalau dalam senti ini juga dalam senti. Jadi plus minus. Maksud plus minus itu gimana? Kalau ada di apapun, di matematika, fisika, kimia plus minus, artinya plus dan minusnya dipakai. Jadinya 4,86 dikurangin 0,005, ini yang minusnya, dan 4,86 ditambah 0,005. Kalau ini kita kurangin jadinya 4,855. Kalau ini kita tambahin jadinya 4,865. Nah, maka pengukuran yang kita lakukan itu hasil pasti di antara ini, tapi belum tentu 4,8. Tapi udah pasti di antara ini. Nah, itu fisika. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Jihan? Oh, secara teknisnya. 4,86 dikurangin 0,005 gitu ya. Ini nggak ada. Kita tambahin 0. Oke. 0 kurangin 5 nggak bisa. Kita minjem 1. 6 dipinjam 1 jadi sisanya 5 di sini. Ini 10.
10 kurangi 5, 5. Di sini 5 kurangi 0, 5. 8 kurangi 0, 8. 4 kurangi 0, 4. Tuh, gitu. Jadi nanti apa namanya, ini tuh tinggal jadi 5,5 gitu ya atau 65 untuk diganti aja nih sebetulnya. Jadi 55 atau jadi 65. Nah, ini kalau pengurangan kayak gini, kalau penjumlahan mah gampang ya. Di mana ya enaknya? Di atas deh, 0,86 ditambah 0,005 ditambahin. Ya udah 4,865 gitu kalau ditambahinnya. Bingung nggak? Nah, ini kalau mau ditambah dulu, udah tambah dikurangin 1 6-nya, jadi 5 gitu ya. Boleh kayak gitu. Karena selisihnya pasti 1 terus. Oke, karena masih ada yang bingung, berarti kita harus apa? 1 soal lagi. Iya. Aduh, nggak ada lagi. Bunga tersenyum. Oh, ini nih. Ini sebelum komat berkumandang. Saya suka tanyain, "Wah, kok rumahnya deket tapi kok pas komat baru datang?" gitu ya. Karena saya menyesuaikan. Ini jangka sorong, bukan nih. Kok nggak ada jangka sorong ya? Ya, ya nggak ada. Ini jangka sorong, oke. Ini jangka sorong. Saya minta apanya? Nilainya beserta tingkat ketelitiannya. Yang udah bilang udah. Kalau keburu komat, nanti kita lanjut setelah apa namanya. Oh ya, saya tahu sih. Saya tahu Brian akan bilang udah gitu ya. Oke, Brian sudah. Pakai juga, iya. Jadi selain nilai yang ada di ABCDE-nya, kita pakai range-nya dari berapa sampai berapa. Oke, nanti aja. Nanti aja gitu ya. Udah, yang lain udah belum? Filja udah? Filja, Firda, Alifa udah. Jihan udah belum? Oke, berapa Jihan? 4,56. Oke, Alifa berapa? Belum, iya nanti yang penting mah ketemu dulu berapa baru ketelitiannya berapa. Jadi ragu dia. Iya nggak tahu ini berapa? 4,66. Filzah, Brian, halo. Oke, Jihan kenapa 4,56? Lihat Jihan, 0 di sini, betul nggak? Oh itu kurang 1. Berarti kalau ini 0,5 sebelum 0 berapa? 4,6. Yang berimpitnya di 6. Oke. Di situ salahnya. Nah, setelah itu baru semuanya plus minus berapa? Oke, jadi berapa? Sampai? Oke, ini tingkat ketelitiannya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada, seperti biasa kita jam 19.35 insya Allah kembali lagi. Sholat dulu ya.
Halo, Assalamualaikum. Oke, udah pada salat? Brian udah salat, Brian? Oh, udah, oke. Yang lain gimana? Sudah bergabung lagi? Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi kita terakhir apa? Jangka? Jangka. Sekarang kita lanjutkan. Setelah jangka sorong, maka kita akan lanjutkan dengan mikrometer. Tipsnya si kesabaran saya. Setipis kulit bawang. Setipis tisu. Oke. Nah, jadi di sini intinya sama semuanya, hanya saja lihat tingkat ketitenya berapa? 0,005. Sama dong Pak, tadi juga 0,05 enggak, ini dalam senti. Kalau ini 0,005 dalam milimeter. Kalau dalam senti lebih parah gila gitu ya. Nah, begitu. Oh, teliti banget dong, Pak. Gimana kalau kita
Ngukur buku jangan pakai penggaris, pakai mikrometerskop. Nggak mungkin, Bambang, gitu ya. Kenapa? Karena dia, ya tadi yang tipis, kayak apa, ketebalan kertas, kemudian apa ya, ketebalan kertas, saya dulu ngukur ketebalan kertas, ketebalan buat kemasan gitu kan. Nah, caranya mirip sebetulnya ya, mirip sebetulnya dengan yang tadi ya, ada skala utama, ada skala Nonius. Nih, ini garis tuh. Ya, garisnya. Nah, garisnya sebelum garis ada berapa? Ada 5,5. Sebelum garis ada 5,5. Kemudian tujuh enam. Iya, plus minusnya. 5,755 sampai 5,77 7 5,755 sampai 5,765. Nah, siapa yang bingung sampai sini? Di langkah pertama kita lihat 26 berarti ditambah 0,26 gitu. Oke, ada yang tanyakan ini? Tidak ada. Apa-apa? Misalnya berapa? Kalau ini jadi 4 koma kan? Nah, 4 koma. 4 koma berapa?
biasanya kalau dia ngasih soal bisa jadi yang ulangan tuh keluar lagi tuh deh soalnya. Cuman dikasih angka-angka, diganti angka-angkanya biasa kayak gitu. Kalau kimia siapa? Pak Arif. Heeh. Heeh. Iya mungkin. Ya iya iya. Ya emang gitu dia. Ya jadi pemimpin upacaranya curhat. Ya emang seperti kalau kimia siapa? Bu Nispi. Oh, oke. Saya iya. Oke oke. Ya itu tenang aja lah pokoknya Maya nggak ada yang ini. Cuman yang penting di awal ini semua nih Silja, Jihan, Brian sama Alifa itu harus kalau saya sih bilang ke siswa saya harus pencitraan kita tuh orang pintar, jadi cerdas, nilainya bagus, gitu ya. Jadi yang diingat harus itu. Jadinya nanti ke depannya semester 2, 3 dan selanjutnya ini mah pinter loh anaknya gitu. Padahal di awalnya aja kita terlihat pintar gitu ya. Ah, dibilang ambis Pak, bodoh amat. Yang penting kita terlihat pintar. Saya selalu bilang gitu. Ya, ada yang ditanyain, nanya gitu ya supaya kenal guru. Karena kalau guru kenal kita dalam waktu singkat, nanti kesannya tuh jadi baik. Oke? Nah, di SMA 3 kalau Pak Dides biasanya nggak dipakai lagi sih. Kalau yang dipakai lagi biasanya Budha Swita. Ini dipakai lagi. Kita akan masuk ke 2 bab terakhir yaitu aturan angka penting. Apa sih angka penting? Angka penting adalah angka berdasarkan yang didapat dari hasil apa? Hasil pengukuran. Jadi angka yang didapat dari apa? Hasil pengukuran tuh apa? Yang tadi diukur sama timbangan, jangka sorong, stopwatch gitu ya, oke? Jadi angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Nah, buat apa sih angka penting? Misal saya punya dibagi 6. Kalau kalkulator berapa nih? Ada yang bisa jawab nggak? 3 dibagi 6. Coba pakai kalkulator. Ada yang punya aplikasi kalkulator? Ada yang di sini. Nah, 0,5 sehabis. Nah, Thomas 3, 3, 3, 3. Nah, nggak ada ujungnya kan? Nah, di fisika itu nggak boleh. Ya, itu harus ada ujungnya. Kenapa? Karena yang kita ukur itu yang kita dapatkan angkanya bukan hasil perhitungan kalkulator, tapi hasil dari pengukuran tadi. Pak. Oh, ini udah operasi angka. Oh, salah ini. Kok salah sih Bapak gimana?
penting. Jadi bukan 0 angka penting. Contoh 22,386. Ada berapa angka penting? Ada 5 angka penting. Contoh 2,32. Berapa angka penting? 3. Semua angka 0 yang terletak di angka bukan 0, maka dia angka penting. 10.000 1008. Karena 0 di antara angka penting, maka dia penting. Contoh 2024, berapa angka penting? 4. Ya. Kenapa? Karena 0 ini di antara penting. Semua angka 0 yang terletak di belakang bukan 0, tetapi terletak di depan desimal, maka angka penting. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini 9, misalnya 90.002. Berapa angka penting nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya angka 0 terletak di antara angka penting itu dimasukkan ke dalam angka penting. Angka 0 terletak di belakang koma. Nih, angka koma nih. Dan itu dimasukkan angka penting. Misalnya 36,0. Berapa angka penting? 3. Pernah nggak kita protes ngapain sih itu 36,0? Kenapa nggak 36 aja sih? Pernah nggak gitu? Nah, kalau di fisika nggak boleh, ini beda. Ini dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena angka yang di atas menggunakan alat ukur 36,0. Contoh tadi micrometers group dapatnya berapa nih? 10? Nah, nggak boleh kita tulis 10. Kenapa? Harus ikutan. Kenapa? Artinya alat yang kita gunakan itu micrometers group. Dan tingkat kritiannya 2 angka di belakang koma. Tapi kalau 10 doang, ini alatnya apa sih? Penggaris atau jangka sorong atau micrometers group? Sama aja, enggak begitu. Nah, itu di fisika. Karena kita belajar tentang ilmu itu pasti, ilmu fisika itu ya. Oke. Kemudian, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 tanpa desimal, contohnya seperti ini. 57000, itu disebutnya cuma di depannya saja. Oke, tapi nanti bisa jadi di sekolah beda lagi. Ya, dihitung juga angka penting. Tapi kalau saya ngikutin gurunya aja, nanti di sekolah apa khusus yang nomor 5 suka beda. Nah, itu beda buku. Jadi kalau misalnya 2000 berapa angka penting? Nah, ini 2000. Nah, ada yang bilang 1, tapi di beberapa buku ada yang bilang 4. Terus gimana? Ikutin guru sekolah. Khusus ini ikutin guru sekolah. Karena kita gurunya bilang 4 berarti 4. Khusus nomor 5. 1, 2, 3, 4 nggak ada perbedaan. Begitu juga dengan nomor 6 nggak ada. Bukan menunjukkan ketelitiannya, tapi menunjukkan memang nilainya kecil gitu. Oke. Ada yang ditanyain nggak? Nggak ada ya?